Oke, ini adalah satu dari dua data yang ditunggu-tunggu di minggu ini, yang setelah kemarin kita sudah dapatkan data tenaga kerja, saat ini kita akan ditentukan dari data inflasi. Oke, sepertinya semua agak relatif bingung terkait dengan inflasi ini akan ke arah mana. Tapi yang jelas dari beberapa pernyataan para pejabat Fed, termasuk juga terkait dengan pernyataan Waller tadi malam, mereka cukup optimis bahwa inflasi memang masih tinggi, tapi ada arah yang kemungkinan akan relatif lunak. Tapi apakah itu benar terjadi dan bagaimana dampak kepada emas? Karena satu sisi, kalau kita lihat dari area 1 minggu terakhir, emas masih tetap berkutat di zona yang sama. So, mungkin ini adalah jawaban yang kita nantikan setelah 1 minggu berkutat di zona yang sama. Oke, ini terlihat dari US dollar terlebih dulu. Kita melihat ada pergerakan yang relatif rebound ataupun didorong dengan kenaikan setelah kemarin ditutup dengan, atau sebelumnya ditutup dengan hammer. Nah, seperti biasa teman-teman, dengan konteks bahwa dia rebound, ini bukan berarti dia rebound dalam artian reversal. Belum tentu dia reversal, karena jalurnya kita mesti lihat sebagai konteks bahwa kelanjutan dari bearish ataupun rising wedge yang sudah bearish ini akan tetap berlanjut. Tapi catatannya karena kemarin dia tertahan di zona support, maka sangat layak kalau misalkan dia terjadi rebound seperti itu. Nah, tinggal nantinya adalah apakah nanti dia akan lanjut kenaikan. Nah, barulah kita sebut ini adalah reversal kalau misalkan dia kembali naik bahkan sampai ke dua resisten. Nah, itu akan ditentukan dari data CPI nanti malam. Sebaliknya, justru kita bisa harapkan bahwa kenaikan itu hanya spike sesaat, kemudian dia kembali dalam jalur penurunan dan probably-nya dia turun di bawah level terendah kemarin. Berarti ini yang kita kategorikan kalau misalkan CPI atau inflasi konsumen dari Amerika itu relatif lebih lemah daripada ekspektasi. Nah, alhasil yang kita akan dapatkan juga jawaban dari emas akan kemana. Nah, tapi jangan lupa ya, yang saya selalu tekankan adalah saya tidak terlalu khawatir dengan US dollarnya, tapi saya akan khawatir dengan posisi dari US Treasury Yield atau imbal hasil obligasi. Nah, seperti yang terlihat di sini, candlestick kemarin itu masih tetap dalam jalur sideways, tapi juga kecenderungannya sudah mulai melemah. Anda ingat bahwa ini dua level puncak kita asumsikan sebagai double top, lalu kemudian neckline-nya ada di sini. Dan ini masih cukup jauh ya. Dan tapi ada satu hal yang cukup menjanjikan, yaitu kondisi candlestick kemarin itu tidak bullish, melainkan dia doji candle yang mirip sebetulnya dengan antara inverted hammer ataupun bahkan shooting star. Kalau misalkan ini inverted hammer, maka waspada, maka peluang itu adalah terjadinya kenaikan, dan itu bisa terjadi kalau misalkan data CPI nanti malam relatif lebih kuat daripada ekspektasi. Sebaliknya, kalau kita asumsikan inilah sebagai shooting star, maka ada potensi ataupun peluang untuk lanjutkan kenaikan tersebut sampai at least menyentuh level 4,10%-an. Nah, dengan kata lain, baik itu bullish ataupun bearish sebetulnya masih cukup berimbang dan semua akan ditentukan dari data CPI nanti malam. Oke, kita lanjut dengan crude oil terlebih dulu. Posisinya juga terjadi pembalikan ataupun rebound untuk saat ini, persis dengan apa yang kita harapkan kemarin, bahwa area $55 ataupun 54.90-an itu masih relatif sebagai support kuat, sehingga kemarin terjadi kembalikan ataupun rebound ya. Tapi sayangnya area rebound ini akan perlu diwaspadai, karena kalau misalkan sampai dalam beberapa waktu ke depan gagal naik di atas $57, maka kita akan ubah strategi kembali menjadi sell. Kenapa? Alasan utamanya adalah kekhawatiran oversupply itu masih tetap agenda utama, ditambah lagi dengan kemungkinan perdamaian Rusia-Ukraina. Nah, tapi untuk sementara waktu, posisi dari Rusia-Ukraina masih tetap tidak pasti, dan bahkan ada ancaman sanksi tambahan kalau misalkan Rusia menolak perdamaian. Apapun itu teman-teman, untuk sementara waktu kita alihkan terlebih dulu, karena konteks dari teknikalnya sendiri menunjukkan bahwa ada rebound. Tadi kita sudah lihat dari grafik daily, candlestick-nya ditutup bullish, kemudian dari area kemarin pun setelah kenaikan, lalu kemudian dia swing low-nya tertahan di zona merah dan kembali naik. Nah, berarti tadi pagi setelah dia kembali lagi ke zona merah, ini adalah zona yang kita asumsikan bahwa arahnya harusnya terjadi kembali kenaikan, atau dengan kata lain retest area high kemarin yang kemungkinannya mendekati $57. Nah, so far dia tertahan di 56.82. Jadi hati-hati saja kalau misalkan pun terjadi kenaikan spike dengan sangat cepat, Anda sebaiknya exit begitu sentuh 5690 ataupun 5700. Lalu berikutnya Anda tunggu sampai kepastiannya dia berhasil survive ataupun naik di atas 5750. Kalau ternyata ini yang terjadi, boleh Anda lanjutkan buy kembali, tapi kalau tidak terjadi, maka Anda wajib ubah strategi menjadi sell kembali. Dan terkait dengan US dollar nanti malam, mungkin tidak akan terlalu banyak bergerak untuk saat ini ya, tapi kalau misalkan nanti malam ternyata US dollarnya relatif lebih kuat daripada ekspektasi, maka harusnya kita akan lihat penurunan dari sisi crude oil itu lebih menunjang. So sell akan probably lebih di
dominasi. Sementara kalau misalkan ternyata weak dollar, maka kita boleh lanjutkan itu ke atas $57 dan sangat mungkin dia akan mengejar 57.50 ataupun bahkan 58.00. Sebaliknya kalau kita lihat dari sisi pound sterling, ini adalah keputusan dari BOE teman-teman. Jadi selain CPI Amerika nanti malam, sebelum itu kita akan mengulas ataupun akan terlihat lebih dulu dampak dari BOE meeting. So kalau kita lihat dan kita flashback dengan apa yang kemarin kita lakukan, ini adalah kenaikan-kenaikan yang notabene ternyata berhasil menunjukkan bahwa kondisi dari trendline support ini masih cukup kuat. Sampai akhirnya tadi malam ataupun kemarin sore itu terjadi perumusan. Kemarin di video technical outlook saya sempat mengatakan kalau misalkan ini terjadi penurunan, maka Anda ubah strategi menjadi sell dan itulah yang terjadi teman-teman. Penurunan sampai ke level 1.3320-an atau 3310-an. Nah sekarang ceritanya dia terjadi pull up. Ya, pull up ini kita kategorikan pull up sebagai indikasi retest resisten. So kalau kita ambil jalurnya seperti ini, maka yang sedang kita lihat adalah sebetulnya yang terjadi dia mungkin dalam jalur correction B ya, ataupun C. Nah berarti kita asumsikan 5-nya di sini. Nah otomatis ini adalah swing low A, kemudian ini adalah swing high B. Maka yang kita butuhkan saat ini adalah swing low C. Nah, ini akan didukung juga kalau misalkan nanti pernyataan dari BOE atau Gubernur Belly itu cenderung ke arah dovish. Ya artinya dia masih tetap membuka jalur penurunan suku bunga. Hati-hati, peluang untuk rebound pun karena yang terjadi adalah market sudah mengantisipasi pemangkasan 25 basis point. Jadi kita hanya perlu pernyataan dovish atau hawkish. Nah, terlepas dari itu, nanti malam atau beberapa waktu berselang setelah pengumuman BOE, Anda wajib waspada dengan data CPI Amerika. Kalau ke asumsi saya, misalkan hasil akhir dari BOE meeting membuat pound sterling turun sampai 1.3280 ataupun 1.3250, maka di sini kita anggap titik awal. Dan kalau misalkan terjadi penguatan pada US dollar setelah CPI, maka lanjutkanlah sell untuk posisi pound sterling. Tapi sebaliknya, kalau ternyata kondisi dari US dollarnya justru malah mengalami pelemahan setelah CPI, maka kita mulai dia lakukan buy pound sterling. Karena ini kemungkinan akan mendapatkan manfaat ataupun keuntungan dari pelemahan US dollar tersebut. Nah, terakhir tentunya kalau kita perhatikan dari emas yang ultra sensitif terhadap kebijakan moneter dari Amerika dan juga data Amerika tentunya, kabar bagusnya adalah data menunjukkan apa yang terjadi kemarin ataupun 2 hari yang lalu ditambah dengan tadi malam pernyataan dari Waller itu kecenderungannya mendukung kepada arah bullish. Sehingga ini akan semakin dekat dengan all time high 4381 dan ingat mungkin saja cetak rekor baru. Tapi catatannya adalah kita juga masih bisa diganggu untuk penurunan kalau seandainya ternyata data nanti malam kecenderungannya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi. So kita lihat terlebih dulu dari grafika satunya, kurang lebih saya memiliki bagian kecil yang kemarin sempat kita sebut sebagai rising wedge. Kalau Anda perhatikan di sini, arealnya sudah berada sedikit di luar dari support rising wedge. Artinya, harusnya kita secara verbal, bertahap kita akan lihat penurunan. Entah itu turun sampai 4316 ataupun bahkan turun sampai ke 4290. Nah, catatannya teman-teman, berhubung kita berada di jalur triangle, lagi-lagi zona triangle ini harusnya memberikan indikasi bahwa dia siap kembali mengalami kenaikan. Tapi tunggu dulu, beberapa waktu lalu pun pernah kejadian sama dan dia tidak perlu sampai ke zona support terendah, melainkan dia tertahan di zona tengah, baru kemudian dia naik. Nah, ini normalnya tanpa kita asumsikan ada data ekonomi. Tapi sayangnya, berhubung nanti malam ada data ekonomi yaitu CPI, maka hati-hati. Bisa saja skenario ini akan terjebak dalam jalur penurunan kalau ternyata CPI-nya jauh lebih tinggi daripada ekspektasi. Tapi kalau misalkan ternyata CPI-nya sedikit atau bahkan lebih rendah daripada ekspektasi, maka kita bisa berharap bahwa zona 4310, 4316 ataupun bahkan 4290, 4300 itulah zona buy yang cukup eksklusif dan kemudian kita akan melihat pengulangan yang terjadi seperti periode sebelumnya. Nah, bahkan di grafik 4 pun kita masih punya peluang untuk melihat tersebut dia naik lagi ke 4350 ataupun bahkan 4380. Jadi hati-hati untuk nanti malam, semuanya akan sangat sensitif, ultra sensitif dengan status dari CPI. Nah, kabar buruknya, yang paling buruk adalah kalau misalkan terjadi penurunan, maka hati-hati, penurunan tersebut bisa saja lanjut di bawah 4250, lanjut ke bawah 4200,
Dan bahkan paling parah, kalau ternyata CPI-nya jauh lebih tinggi, asumsi saya adalah di atas 3,2%, maka kita akan lihat penurunan sampai bertahap ke 4220 ataupun yang terburuk adalah 4180. Ini adalah skenario yang paling buruk kalau seandainya data CPI tersebut melonjak di atas 3,2%. Tapi kalau tidak, maka kita masih punya harapan dia hanya bertengger di areal 4.300 ataupun 4290 sebelum dilanjutkan dengan kenaikan yang kita tunggu.